Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Rinoto di pekarangan samping rumah. Pagi ini kita melihat tanaman seledri ya, yang rupanya sudah sangat bagus ini. Ini tanaman seledri umurnya dari pindah tanam sampai sekarang sudah sekitar 50 hari ini ya. 50 hari dari pindah tanam. Kalau dari persemaian ini umurnya sekitar 102 hari ya. Ini disemai dulu tanggal 21 Agustus 2016, kemudian dipindah tanam pada tanggal 15 Oktober, dan sekarang tanggal 3 Desember. Sebenarnya dulu itu pindah tanamnya udah telat ya, di persemaian sampai 1,5 bulan, sampai 50 hari bahkan 54 hari, padahal 25 sampai 30 hari saja sudah bisa kita pindah. Cuma karena pada saat itu kita banyak melakukan aktivitas sayuran yang lain, sehingga kita tidak ingat bahwa kita punya persemaian seledri sampai 1,5 bulan baru kita pindahkan. Ini dia hasilnya sampai umur 40, sekitar 50 hari setelah tanam. Di keterangannya seledri ini bisa dipanen 90 sampai 100 hari setelah tanam. Tapi karena ini sudah kelamaan di persemaian, maka ini umur 50 hari setelah tanam saja sudah bisa kita petik. Sebenarnya ini sudah bagus. Dan di sela-sela batangnya muncul tunas-tunas baru, katanya tunas air. Ini seperti ini, katanya tunas air. Banyak sekali muncul, katanya ini tunas air, dan itu akan muncul beberapa, nanti ada beberapa di beberapa bagian. Ini saya sudah, sebenarnya ini segini sudah bisa kita petik ya. Kalau kita beli di pasar juga seledri segi-segi ini besarnya, juga ada yang lebih besar, berarti ini udah bisa kita petik. Dan memang ini udah berumur. Paling kalau normalnya ini mungkin seminggu 2 minggu lagi, seminggu lagi lah udah bisa kita petik ya. Ini karena media tanamnya sedikit, maka kemungkinan juga pertumbuhannya kurang maksimal. Nah, apalagi nutrisinya kita tidak menggunakan nutrisi sintetis ya, tidak menggunakan pupuk-pupuk kimia. Kita hanya manfaatkan kompos, kemudian limbah-limbah dapur yang bisa kita gunakan untuk pupuk, seperti misalnya air cucian beras, kemudian rendaman sabut kelapa. Ya, ada juga urin ya, urin yang sudah difermentasi. Ini saja yang kita lakukan supaya ini menjadi subur. Oke. Di sebelahnya juga banyak tanaman yang lain ya, bisa kita lihat. Iya, bisa kita lihat. Bentar. Ada cabai hias juga. Ini lumayan subur, ini kayaknya ini namanya cabai belang ya, belang cili. Udah mulai muncul buah banyak. Dan yang lain ada Bolivian rainbow. Iya. Dan di sana ada juga itu peralon ya, yang nanti udah kita isi dengan tanah. Nanti rencananya akan kita gunakan untuk nanam kangkung ya. Logo peralonnya diisi tanah, bukan pakai hidroponik saja. Mungkin ada yang bertanya seperti itu. Sayang kan peralonnya diisi tanah, mending pakai hidroponik. Nah, jawabannya ya, tadinya awalnya kita gunakan peralon ini untuk rencananya untuk menanam sayuran secara hidroponik ya, karena kita melihat bagus-bagus banget itu sayuran hidroponik, bersih tanpa tanah yang menggunakan air dan nutrisi, dan masa panennya mungkin bisa dipercepat. Kalau diletakkan di greenhouse ya, rumah plastik, itu akan terbebas dari hama tanpa pestisida gitu ya. Dan kita buat, dan kita cari nutrisinya juga, kita beli, kemudian kita tanam. Nah, setelah itu ternyata nutrisinya itu
nutrisinya itu ternyata menggunakan ramuannya menggunakan pupuk sintetis ya, atau pupuk kimia. Jadi ya sudah, kami hanya menggunakannya sekali saja. Hanya sekali saja menggunakan cara ini, hidroponik. Kemudian setelah itu sudah tidak lagi, karena memang pupuknya menggunakan kimia. Ketika kami tanyakan ke penjual pupuknya, iya mas, tapi itu kan dosisnya rendah, jadi nggak masalah. Sama aja rendah maupun tinggi, yang jelas itu juga mengandung zat kimia. Kami ya harapannya sih bisa menggunakan pupuk organik cair ya, tapi ternyata setelah kami saya cari baca-baca literatur, ternyata kandungan nutrisi pada pupuk organik cair atau pupuk organik lainnya itu memang sedikit ya, kandungannya itu sangat sedikit, sangat jauh dibanding jika dengan pupuk kimia sintetis. Makanya hidroponik kalau digunakan pupuk organik cair ataupun pupuk yang dibuat sendiri kurang maksimal, hasilnya tidak seperti yang menggunakan pupuk sintetis. Oleh karena itu, setelah itu maka peralonnya kita isi dengan tanah saja, dan nanti kita tanami sayuran seperti biasa saja. Karena sudah terlanjur kita udah punya peralon, maka kita gunakan saja, kita kasih tanah, pupuk kompos, dan bahan lainnya seperti sekam ya. Nanti kita gunakan untuk nanam kangkung rencananya. Oke, demikian pemanfaatan ya pekarangan rumah di samping rumah untuk menanam sayuran secara organik untuk memenuhi kebutuhan sendiri ya, akan makanan sayuran yang sehat buat keluarga. Ya, melalui video ini seperti biasa ya, saya mengajak para pemirsa sekalian untuk marilah kita manfaatkan pekarangan rumah sesempit apapun ya. Tidak ada alasan untuk tidak menanam, yang beralasan tidak punya lahan, tidak. Sekarang banyak sekali cara-cara teknik ya yang bisa kita gunakan untuk menanam sayuran di lahan sempit. Bisa secara vertikultur, yaitu dengan bertingkat ke atas. Bisa kita gantungkan di tembok-tembok ya, bisa kita gantungkan di pagar-pagar, di mana saja asal kita mau bisa kita lakukan itu. Tujuannya sepele saja sih, untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Ada yang bilang dengan membeli murah kita membeli saja nggak ribet. Lain lagi kalau itu alasannya. Yang jelas alasan kami satu, ini adalah hobi ya, hobi berdasarkan hobi, aktivitas kita sehari-hari, kita bisa menghasilkan sayuran yang sehat dari pekarangan rumah sendiri. Kemudian kita juga bisa menjadikan lingkungan kita semakin hijau, menghasilkan oksigen sehingga segar udaranya ya. Kemudian aktivitas ini memerlukan tenaga untuk bergerak kita, sehingga kita bergerak, kita mengeluarkan keringat dari situ, itu sudah seperti olahraga itulah. Apalagi ditambah dengan senang, rasa senang ketika kita melakukan nanam sayuran dan melihat hasilnya yang bagus, itu sangat-sangat senang. Jadi ada banyak sekali kelebihan ketika kita menanam sendiri sayuran. Oke, kembali lagi, marilah kita manfaatkan pekarangan rumah sesempit apapun untuk menanam sayuran ataupun tanaman yang lain lah ya, supaya lingkungan kita menjadi semakin sehat. Oke, terima kasih kepada para pemirsa sekalian yang telah mengapresiasi video kami, telah menonton video kami ya. Dan bagi pemirsa yang baru, silakan klik subscribe ya untuk mendapatkan, untuk berlangganan video-video kami secara gratis ya. Ketika kami upload video baru maka akan ada pemberitahuan ya. Demikian, semoga bermanfaat. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.